Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizan Alfiel Effendi Sabutro dari kelas 6A Perbankan Syariah dengan NIM 18070250027. Di sini saya akan berpresentasi tentang manajemen risiko pasar bank syariah. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari risiko. Risiko akan melekat dalam kehidupan kita, baik yang disadari maupun tidak. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi adalah mengelolanya dengan cara yang tepat. Semua risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang sangat berlebihan, yang dapat membuat perusahaan gulung tikar. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan hal-hal yang lebih terarah, salah satunya dengan mengukur dimensi risiko yang akan terjadi pada diri sendiri, pada khususnya, dan pada perusahaan pada umumnya. Salah satu pengukuran dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan atau funding dengan suku bunga pinjaman yang diberikan atau lending, atau dalam bentuk absolut merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman, di mana dalam istilah perbankan disebut net interest margin. Semakin tinggi net interest margin-nya atau yang disebut dengan NIM akan mengakibatkan ROA yang semakin tinggi pula. NIM diukur dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aktiva produktif. Dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian risiko pasar, progres identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian risiko pasar? Risiko pasar dalam bahasa Inggris adalah market risk, yaitu suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga Rp 1 miliar, misalkan harga saham jatuh, sehingga nilai pasar tersebut turun 800 juta. Perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolio sahamnya turun sebesar 200 juta rupiah. Kerugian tersebut disebabkan karena harga saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan. Risiko pasar adalah risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk deviasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana pinjaman dalam bentuk sejenis, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Risiko pasar dapat diproyeksikan dengan net interest margin atau NIM. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan total kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih didapat dari pendapatan bunga yang diterima dari pinjaman dikurangi biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM yang tinggi menunjukkan keefektifan bank dalam penempatan aktiva produktif. Artinya, pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank akan meningkatkan dan berdampak pada laba yang bersih. Dengan demikian, semakin tinggi NIM akan mengakibatkan ROA yang semakin tinggi pula. Yang B,
Bagaimana proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar? Ya. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan serta pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam Bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan Bank Islam terletak pada 6 hal, yaitu: yang pertama, proses transaksi pembiayaan; yang kedua, proses manajemen; yang ketiga, sumber daya insani; yang keempat, teknologi; yang kelima, lingkungan eksternal; dan yang keenam, kerusakan. Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sebagai berikut. Yang A, metode standar atau standardized model. Metode standar menggunakan pendekatan building block approach, di mana risiko spesifik dan risiko umum dihitung secara terpisah dan kemudian dijumlahkan untuk menentukan beban modal untuk risiko pasar. Untuk risiko nilai tukar dalam metode standar ini, langkah perhitungan yang dilakukan adalah: yang pertama, memetakan seluruh posisi long dan short dari masing-masing valuta dan emas yang telah dikonversi ke valuta lokal. Yang kedua, melakukan offsetting posisi long dan short untuk masing-masing valuta. Yang ketiga, menjumlahkan seluruh posisi long dan seluruh posisi short antara valuta secara terpisah. Selanjutnya, nilai absolut yang lebih besar antara posisi long dan posisi short dijumlahkan dengan nilai absolut posisi emas. Yang keempat, hasil penjumlahan di atas merupakan non-export posisi valuta asing dan selanjutnya dikalikan 8%, sehingga diperoleh jumlah tambahan modal capital charge untuk mengcover risiko nilai tukar. Dalam penerapannya, metode standar ini memiliki resiko kelemahan, yaitu tidak memperhitungkan kualifikasi risiko sehingga definisi portofolio yang dilakukan bank tidak mempengaruhi besar capital change. Yang kedua, penerapan capital charge sebesar 8% untuk mengcover risiko hanya merupakan simplifikasi dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Tidak memberikan intensif pada bank yang mampu menerapkan metode pengukuran risiko dengan baik. Itu ada metode internal. Sebagai alternatif, dalam perhitungan risiko pasar, bank dapat menggunakan model internal. Penggunaan model internal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan bagi bank untuk menggunakan metode pengukuran risiko yang dikembangkan dari model-model pengelolaan risiko internal. Namun, penggunaan model internal ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas sebelum dipergunakan dalam perhitungan CAR. Yang ketiga, bagaimana metode mitigasi risiko pasar? Ya. Setelah diidentifikasi dan diukur, diharapkan risiko dapat ditekan sebisa mungkin. Namun bila ternyata risiko tepat terjadi, maka perlu dilakukan upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan risiko tersebut bisa diminimalisasi sekali mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, semua risiko perlu didokumentasikan. Mitigasi risiko pasar dilakukan antara lain dengan cara: yang pertama, membatasi jumlah ekspor risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan. Yang kedua, melakukan hedging lindung nilai atau posisi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah ekspor risiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite percent. Itu yang keempat, ada bagaimana penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko. Pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan pemodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.
Pengelolaan manajemen risiko pasar sangat diperlukan bagi perbankan di Indonesia untuk dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan pengembangan secara terus-menerus terhadap model yang telah digunakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan pengembangan pengukuran risiko suku bunga yang menggunakan model pengukuran gap report, di mana model ini menyajikan pos-pos aset, kewajiban dan rekening administratif yang bersifat interest rate sensitif untuk ditetapkan dalam skala waktu tertentu. Yang kelima, bagaimana sistem pengadilan internal? Model internal dalam menghitung beban modal untuk risiko pasar menurut SEBIN 9/31 per DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan model internal dalam penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum KPMM. Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar, Bank Indonesia memperkenankan bank untuk menggunakan model internal di luar metode standar dengan catatan harus memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan secara ketat. Persyaratan kuantitatif yang ditentukan oleh Bank Indonesia antara lain: yang pertama, menggunakan metode value at risk atau VAR yang dihitung harian dengan level of confidence sebesar 99% dan one tiered confidence interval. Yang kedua, patokan fluktuasi harga price shock yang digunakan dalam model adalah minimal 10 hari perdagangan, jadi periode minimum juga sama dengan periode tersebut. Yang ketiga, model yang dipakai menggunakan data historis hasil observasi minimal selama 1 tahun atau minimal 250 days time series. Yang keempat, besarnya beban modal untuk bank yang memakai model internal adalah yang lebih besar di antara nilai VAR kemarin atau 3 kali rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja. Pada umumnya, model internal yang digunakan bank untuk mengukur posisi yang mengandung risiko pasar didasarkan pada konsep value at risk atau VAR merupakan pendekatan untuk mengukur jumlah kerugian yang akan terjadi pada suatu posisi portofolio sebagai akibat perubahan faktor-faktor risiko yang meliputi harga, suku bunga, dan nilai tukar selama periode tertentu dengan menggunakan tingkat probabilitas tertentu. Model VAR mengukur risiko dengan menyusun suatu distribusi kerugian yang dapat terjadi pada periode waktu tertentu untuk setiap posisi risiko yang dimiliki. Distribusi tersebut disusun dalam suatu proses yang terdiri dari 2 tahap. Pertama, menyusun distribusi harga pasar yang mungkin terjadi di masa datang berdasarkan data historis faktor utama, dan penyusunan distribusi ini adalah perhitungan volatilitas historis. Volatilitas historis merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyimpangan dalam perubahan harga pasar dan dari angka rata-ratanya. Volatilitas historis umumnya dinyatakan sebagai presentasi tahunan. Kedua adalah melakukan revaluasi terhadap posisi risiko dengan menggunakan distribusi harga pasar untuk menyusun distribusi perubahan nilai posisi risiko secara keseluruhan. Dari distribusi ini, manajemen risiko dapat mengamati tingkat kerugian yang dikaitkan dengan tingkat kepercayaan atau confidence level yang ingin digunakan bank. Tingkat kepercayaan yang dipersyaratkan oleh BESA adalah 99%. Itu variabel utama dalam perhitungan VAR adalah jumlah data historis yang digunakan untuk menghitung volatilitas dan jumlah hari di masa datang dalam memproyeksikan harga pasar. Basel mempersyaratkan setidaknya minimum digunakan data historis 1 tahun, walaupun bank mungkin menggunakan periode waktu yang lebih panjang. Dalam hal ini, yang penting adalah bahwa bank konsisten dengan pilihannya atas periode waktu historis untuk menjaga stabilitas perhitungan VAR. Kesimpulannya, simpelnya adalah risiko pasar, dalam bahasa Inggris adalah market risk, adalah risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Risiko pasar adalah risiko yang muncul disebabkan oleh daya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Risiko pasar dapat diproyeksikan dengan net interest margin. Setelah diidentifikasi dan diukur, diharapkan risiko dapat ditekan sebaik mungkin. Namun, bila ternyata risiko tersebut terjadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar
agar dampak yang ditimbulkan risiko tersebut bisa diminimalisasi sekali mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, semua risiko perlu didokumentasikan. Pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan kemodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Model internal dalam menghitung beban modal untuk risiko pasar menurut SEB per SBI No. 9/31 per DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPPM umum dengan memperhitungkan risiko pasar. Demikian presentasi dari saya di Jurnal Alfian Saputro. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.